Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa adalah tindakan kasih. Doa adalah tindakan kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, jika ada seseorang yang mendoakan kita siang dan malam supaya kita diselamatkan, diberkati dan tetap berada di dalam kasih Tuhan, maka itu adalah tindakan kasih. Dalam Kolose 4 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan berkata dari Rasul Paulus, saudara, salam dari Epapras kepada kamu. Dia adalah seorang di antara kamu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan di Hierapolis. Tidak ada seorang pun yang mau berkorban bagi orang lain kalau bukan karena kasih dan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hatinya. Itulah yang dilakukan Epafras untuk jemaat Tuhan di daerah Kolose, yaitu Laodikia dan Hierapolis, saudaraku. Kesaksian Rasul Paulus bahwa Epafras melakukan tindakan kasih dengan mendoakan jemaat di sana siang dan malam supaya mereka diselamatkan, diberkati dan tetap sudah di dalam Tuhan. Apakah isi doa yang dipanjatkan oleh Epafras untuk jemaat di daerah Kolose, yaitu daerah Laodikia dan Hierapolis sebagai tindakan kasih? Ada 3 permohonan doa yang dipanjatkan oleh Epafras kepada Tuhan untuk jemaat saudara di Kolose, Laodikia dan Hierapolis. Yang pertama, saudara, Epafras berdoa sebagai tindakan kasih supaya jemaat berdiri teguh dalam Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 19 firman Tuhan berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Berdiri teguh di dalam Tuhan tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan manusia, tetapi hanya oleh firman Tuhan dan oleh kuasa anugerah Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudariku, Epafras berdoa bagi jemaat itu di Kolose, di Laodikia dan Hierapolis siang dan malam supaya mereka berdiri teguh. Dan yang kedua, Epafras berdoa sebagai tindakan kasih supaya jemaat dewasa rohani. Dewasa rohani, luar biasa. Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kedewasaan penuh secara rohani merupakan target Allah bagi setiap orang percaya supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu manusia yang menyesatkan. Untuk kedewasaan rohani kita pun tidak dapat meraihnya dengan kekuatan sendiri, tetapi harus dengan pertolongan Tuhan yang kita dapatkan melalui permohonan doa. Dan Epafras mendoakan jemaat saudara di Kolose, Laodikia dan Hierapolis. Dan yang ketiga, saudara, Epafras berdoa sebagai tindakan kasih supaya jemaat berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Mazmur 143 ayat 10 firman Tuhan berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan, kita harus memintanya kepada Allah di dalam doa.
Dan Epapras melakukannya itu, saudaraku. Dia mendoakan jemaat siang dan malam dengan susah payah supaya jemaat di Kolose, Laodikia, dan Hierapolis, saudara, dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita juga melakukan pelayanan doa sebagai tindakan kasih kita, saudara, untuk keluarga kita, jemaat, dan banyak orang supaya mereka diberkati. Bahkan yang belum percaya menjadi percaya, diselamatkan, saudara. Mendoakan orang lain supaya mereka diberkati, dilindungi, dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah tindakan kasih. Karena itu marilah kita bersemangat, saudara, melakukannya dan terus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, saudaraku. Epapras pasti tahu benar firman Tuhan ini, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena itu dia semangat berdoa untuk jemaat, saudara. Pastinya juga untuk keluarganya, untuk jiwa-jiwa yang belum percaya, supaya mereka diteguhkan, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Mari, saudara, kita saling mendoakan supaya banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa adalah tindakan kasih. Kami mau seperti Epapras yang punya kesungguhan, punya beban doa untuk jemaat di Kolose, di Laodikia, di Hierapolis, supaya mereka diteguhkan, diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami, supaya kami juga boleh Tuhan mencontoh Epapras melakukan pelayanan doa sebagai tindakan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila Bapak Ibu diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Selamat pagi, semangat pagi.